Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan melakukan vlog sejenis kayak podcast gitu ya. Jadi modelnya kita akan berbicara atau berbincang-bincang lagi. Namun kali ini kita tidak akan berbicara dengan pabrikan. Kali ini kita akan bicara atau berbincang-bincang dengan salah seorang praktisi. Dia juga seorang blogger yang ngerti banget tentang masalah teknis sepeda motor, yaitu Mas Imam. Nah, Mas Imam punya background itu dulunya itu memiliki pendidikan gitu ya, pendidikan cukup advance di Jepang melalui salah satu pabrikan yaitu Yamaha pada saat zaman mudanya dia. Lalu dia juga pernah memperoleh title ya PhD untuk pabrikan Harley Davidson karena pernah bekerja di sana di Brunei kalau nggak salah. Mas Imam Budiarto ini, lalu sekarang dia berada di Indonesia, bekerja di berkecimpung di otomotif terutama roda 2. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini adalah hal-hal yang baru aja beberapa kali ini tuh cukup mengemuka di kita, yaitu tiba-tiba Akrapovic itu keceplosan ya, posting data-data hasil pengukuran mereka di dyno terhadap motor yang pada dasarnya belum dirilis di worldwide atau secara internasional bahkan ya, baik di Indonesia maupun di Jepang, yaitu Kawasaki Ninja ZX25R, motor atau motor sport full fairing dengan mesin 250 cc berkonfigurasi 4 silinder sejajar atau 4 inline, DOHC dan segala macam. Nah, memang itu cukup mengagetkan gitu ya. Kenapa? Karena awalnya bingung juga kenapa tiba-tiba Akrapovic merilis terlebih dahulu hasilnya. Seperti kita ketahui bahwa hasil pengukuran yang diperoleh oleh Akrapovic terhadap power on wheel dari Kawasaki Ninja ZX25R adalah sekitar 42 horsepower. Catat, 42 horsepower itu diperoleh on wheel, jadi bukan on crank. Jadi dipastikan power on crank artinya power yang diukur dari crank ya, dari crank shaftnya Kawasaki ZX25R dipastikan di atas 42. Sobat sekalian bisa tebak 45. Kawasaki bilang kemungkinan masih di atas 45, mungkin 47, 48 atau mungkin bisa sampai 50 horsepower. Nah, kali ini kita akan berbicara langsung nanti dengan Mas Imam Budiarto, analisanya mengenai seperti apa nih kayak gitu ya di sini data-data yang kita peroleh dari Kawasaki ZX25R ya. Saya sudah invite Mas Imam Budiarto nih ya. Sudah mulai nyambung. Oke, selamat sore Mas Imam Budiarto. Mana Mas? Suaranya belum masuk nih, belum diklik kayaknya suaranya. Oke, nah udah masuk nih. Masuk suara ini Mas. Siap. Mas Imam gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat ya, Mas. Mantap. Di rumah aja nih, belum kemana-mana kita. Wah. Udah siap kayaknya di belakang sama papan, bukan? Enggak. Bukan. Itu contekan itu. Jadi Mas Imam, beberapa hari terakhir itu kan memang cukup heboh gitu ya, bahwa Akrapovic ketelepasan kayaknya sih ya, posting di websitenya resminya mereka hasil dyno mereka terhadap salah satu motor yang pada dasarnya belum dirilis di mana aja gitu kan. Worldwide juga belum dirilis yaitu Kawasaki ZX25R yang 4 silinder itu. Walaupun kita belum dapat spesifikasi resmi dari Kawasaki mengenai mesin atau engine dari 4 silinder dari ZX25R, namun kita akhirnya tahu bahwa kita dapat informasi bahwa power on wheel ya. Jadi ya kalau misalkan hasil dyno itu power on wheel ya, itu sekitar 42 horsepower. Nih mau saya kasih tahu Mas Imam. Nah, jadi seperti ini Mas Imam. Nih ya. Kalau dilihat nih, kelihatan Mas Imam ya? Ya. Iya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya ada dua grafik. Yang satu lagi grafik yang warna merah, cuman warna merah udah saya hapus, gitu ya, karena kita nggak butuh untuk dibicarain. Yang merah itu grafik motor ini menggunakan
muffler yang racing gitu. Jadi sebenarnya muffler racing itu kan ada tulisan di atas racing line ya di itunya, karena yang ini stock exhaust atau knalpot yang standar. Jadi yang ini tuh yang mana tuh ya, yang di atas itu torsi ya, itu torsi. Sedangkan yang rada linear itu adalah grafik dari power gitu ya, power on wheel. Di mana itu tidak dapat kalau kita lihat powernya itu terus ngelihat ke bagian sebelah kiri itunya legendanya itu kan dapat sekitar 42 horsepower gitu Mas Imam, ya kan? Sedangkan torsinya sih nggak gede-gede banget sih ya, 20-an, masih kurang dari 21 horsepower, di sekitar berapa tuh ya, di 12 ribuan ya, 12.500 rpm. Cuman memang powernya ini cukup tinggi ya. Kalau kita biasa 250 cc ya, 250 cc di Indonesia kan semenjak hadirnya 4 tak kan belum pernah ada sih memang yang bisa tembus motor standar di atas 40 horsepower tuh belum ada ya, baru inilah gitu ya. Apalagi on wheel gitu ya. On wheel dapat 42 horsepower ya baru ini gitu ya. Terakhir on wheel yang nanti kita juga bisa lihat datanya yang CBR 250RR yang diukur menggunakan dyno yang sama, Superflow Windyne ya namanya ya, kalau lihat di bawah Superflow Windyne V, nama sistem dyno dari Krapovic ini. Nah, itu kita akan bisa lihat nanti, dan kita juga akan bisa mencoba membandingkan. Nah, dari sini aja Mas, kelihatan memang napasnya itu memang tinggi banget gitu. Kita bisa lihat di sini power maksimumnya itu bisa di atas 15 ribuan. Nah, yang apakah memang seperti ini Mas? Karakter dari motor yang multisilinder, terutama yang jumlah silindernya itu bisa lebih dari 2 gitu. Mas Imam sendiri melihatnya, analisanya kayak gimana dari data ini? Kita kan cuman tahu posisinya nih apa ya, stock exhaust ya. Ya, stock ya. Stock exhaust. Nah, tapi saya sih kita nggak ada informasi lain apakah camnya itu stock atau fuel mapnya stock ya kan? Saya pikir kayaknya stock Mas. Ya, kita ini kan stok, karena mereka juga ngukur motor-motor lain. Saya pikir mereka harus memperoleh data. Perpikiran saya, mereka nggak ada informasi sih mengenai yang lain-lain. Tapi kalau ngelihat data-data dari Krapovic, saya masih memperkirakan bahwa kalau di sini tulisnya stok exhaust sih kayaknya semuanya stok. Karena hitungannya jadi nggak reliable data mereka kalau misalkan yang lainnya nggak stok gitu. Misalkan klepnya atau gimana, cam-camnya gitu. Perkiraan saya, kita sementara ini menganggap bahwa yang lainnya juga stok. Oke, kita asumsikan semuanya stok. Ya. Yang saya agak tanda tanya ya. Iya. Itu bentuk kurva torsinya ya. Iya. Karena torsi ini kok kayaknya bergelombang sekali gitu. Iya. Padahal mesin 4 tak ya. Mesin 4 tak tuh biasanya torsinya tuh lebih mulus lah. Lebih mulus. Gitu ya. Tapi ngelihatnya kalau selain itu ada lagi Mas? Selain itu enggak sih, ya normal lah ini. Normal ya? Normal. Horsepower-nya naik terus, itu normal sampai normal, apa? Ya? Sampai red line ya, 15 sampai ribuan. Red line. Nih coba kalau saya iniin lagi ya. Imam, gimana kalau yang ini? Iya. Nah, ini udah keluar. Ini adalah power apa? Ini adalah komparasi. Komparasi power dulu. Ya. Power antara Kawasaki Ninja ZX25R ya, itu 4 silinder. 249 cc juga perkiraan. Jadi 4 silinder tapi ya. Terus yang satu lagi yang warna hijau terang, itu lime green, itu adalah Ninja 250 SL gitu ya. Pada dasarnya sih saya nggak dapat grafik ini jadi satu begini. Saya dapatnya pisah-pisah. Cuman saya usahakan skalanya saya samain gitu ya. Di mana dia dapat segini horsepower, di mana persis RPM-nya saya sama-samain, lalu saya masukin jadi satu. Jadi pada dasarnya koordinatnya ya? Ya, koordinatnya sama. Koordinatnya sama ya. Koordinatnya sama. Jadi pada dasarnya ini powernya sendiri gitu ya.
saya ngelihat di RPM awal sampai sekitar 10.000, pada dasarnya dia slightly ya, satu silinder itu di atas 4 silinder. Walaupun memang setelah 10.000 dia berhenti yang satu silinder, yang 4 silinder terus panjang sampai 15.000 RPM gitu. Iya. Dimana kalau yang Ninja 250 SL ini powernya itu sekitar di atas 25 ya Mas ya, di atas 25 horsepower gitu ya. Di atas 25 horsepower on wheel, sementara yang 250 SL itu bisa 42 HP metrik ya, HP metrik. Oke. Gimana Mas ngelihatnya? Sama nih, kenapa bisa Ninja 250 SL tuh slightly lebih dikit ya? Itu terasa nggak sih Mas kalau di jalanan dikit gitu di setiap RPM? Kalau bukanya banyak Mas. Banyak ya? Itu kalau ada watermarknya TMC Block ya. Ya, itu kelihatan tuh ya. Itu pas yang huruf M. Ya, terus M itu jauh ya. Yang di pas selisihnya tunggu. Kira-kira 20 sama 15. Ini kan di 5.500, 6.000, di 6.500, di 7.000 RPM itu berarti. Di 7.000 RPM itu di sekitar 16 dan 5 HP. 4 HP lah perkiraan saya. Ya. 4 HP itu lumayan ya? Banyak Mas. Banyak ya? Banyak. Di 7.000 RPM itu 4 HP itu. Gitu ya? Banyak. Ini potensi banyak, berasa ini. Berasa banget ya? Berasa banget. Iya. Ini stok Mas. Ini stok ini. Mudah-mudahan saya nginiin skalanya, koordinatnya bener gitu. Tapi saya udah cek berapa kali sih, ini bener pasti ini. Iya, koordinatnya jadi maksudnya kalau 7.000-nya 250 R 25R. Iya, disamain. Itu di 17. Iya. Di 16. Kan? Nah, yang 250 SL di 7.000 juga kan? Iya, 7.000 itu 20. Di 20 horsepower. 20 ya kan? Iya, 20. Iya. Bahkan ya gapnya itu selisihnya kan kita tarik vertikal ke bawah kan? Iya, tadi ke bawah. Ke samping. Ke samping. Ya gapnya ini ya. Itu 4 horsepower. Iya. Ini 4 horsepower. Iya. Ini paling gede sih memang, gapnya paling gede adalah di 7.000 RPM. 7.000 RPM. Sementara itu ada juga sih di sekitar 8.500 juga lumayan sih. Itu mungkin sekitar 3 HP, 3,5 HP perkiraan saya. Betul. Kok bisa kayak gitu Mas, satu silinder gitu? Bisa, karena dia kan begitu bank yang sekali ledak kan 250 cc. Oh begitu, ya. Kalau ini istilahnya bagi 4 gitu ya? Bagi 4 itu kan ya. Powernya torsi juga... dari torsi. Kalau power kan udah turunan kan? Iya, turunan. Udah hasil kali dengan RPM kan? Ntar kita lihat torsi Mas. Kalau kelihatannya di torsinya. Mau lihat torsi dulu. Lihat torsi dulu ya. Nih, kita cek dulu, kita lihat torsi dulu. Saya benerin dulu ininya. Ini ya. Mas Imam, tunggu dulu sebentar. Share screen. Ini torsi Mas. Jebret. Nah, ini torsinya nih. Banyak Mas, banyak. Dari awal juga udah tinggi banget. Emang kayak begini ya, karakter dari mesin dengan konfigurasi silinder yang jumlahnya lebih sedikit, emang torsinya didapat lebih gede di RPM awal atau emang seperti itu hampir semua Mas? Atau umumnya kayak begitu? Ya, satu dia kan ibaratnya ukuran bomnya kan 250 cc kan? Iya, betul, segede gitu ya. Sekali meledak. Nah, kalau yang 25R ini kan berapa tuh? 60 ya? 60 berapa gitu ya? Ya, 60 lebih. Ya, 62,5. 62 kali ya? 62,5 ya, 62 lah. 62 cc ya? Ya. Iya. Ini torsinya. Ya, karakternya sih di situ sih. Dia karena satu silinder ya. Iya. Dari bawah udah dapet, mungkin juga karena ini stroke-nya lebih besar. Iya, kayaknya gitu. Jadi dia tinggi di situ. Misalkan di 6.000 aja ya. Itu torsinya tuh bisa beda banyak banget Mas. Bisa beda 4 Nm, Newton meter. Kalau kita ngeliatnya ke kanan kan, berarti kan ke kanan ke sini itu sekitar lebih, bahkan lebih dari 4 Nm. 21 lebih. 21 ke 17 ya? Iya.
4 lebih. Oh. 4 koma. Kenapa pas di watermark M-nya juga sih? Ayo Mas. Oh iya ya, nggak tahu ini juga. pas di watermark M-nya juga. Nggak sengaja Mas. Tapi Dipasin nih koordinatnya nih. Koordinat yang paling gede gitu ya, yang nah, jadi ini adalah karakter 4 silinder dibandingkan dengan 1 silinder. Dari dua ini Mas, dari dua grafik ini, torsi dengan power. Secara umum Mas Imam mau kasih konklusi apa di sini? Karakter umum sih kalau mau pakai di jalan raya ya. Iya. Kita ngomong di jalan raya. Iya. Lebih cocok yang hijau ya. Oh begitu. Iya. Kalau kecuali 1 silinder berarti. Jalannya lowong ya. Iya. Ya 1 silinder karena kalau mau pakai di jalan raya itu 12.000 RPM tinggi loh Mas. Oh begitu. 12.000 RPM nggak? Apakah nyampe gitu ya 12.000? Apa mesti digantung di puluhan? Mungkin udah mulai 10.000 digantung itu kan kalau mau dapat torsi gede ya. Iya. Tergantung di atas 10.000 RPM gitu ya maksudnya. Iya, karakter kita di jalan ya rata-rata main di 6.000, 8.000 lah. Iya. Kalau di sirkuit, terutama sirkuit-sirkuit yang panjang, berapa sih ya? Sirkuit panjang Sentul Gede ya? Iya, Sentul Gede. Sentul Gede boleh lah ini. Gimana kira-kira 1 silinder bisa ngejar di daerah mana nih? Tikungan es kecil kali ya? Atau gimana nih? Pas di stop and go kali ya ngejarnya? Ngejarnya? Iya. Wah kalau Sentul Gede sih nggak dapet Mas. Nggak dapet ya? Pas di stride yang hampir sekilo itu udah habis kemana-mana ya, jauh banget tinggalannya. Habis ketinggalan jauh. Dari situ aja udah ngegap banjang gitu ya, ZX2 Iya. Dibandingkan dengan 250 SL. Kita lihat di sini power torsi maksimumnya itu didapat di sekitar 8.000-an ya kalau yang 1 silinder 250 SL, sedangkan ZX25R itu di sekitar 12.000-an torsi yang maksimumnya gitu ya. Dan itu pun torsinya lebih kecil dibandingkan dengan torsi yang 1 silinder. Ini kan lebih kecil. Yang biru di sekitar 50 berapa? Dia ada sedikit sih memang nggak gitu banyak itunya 0, gitu. Nah ini antara motor dengan konfigurasi 4 silinder dan 1 silinder. Kita akan lihat berikutnya Mas Imam di motor dengan 2 silinder ya. Kita lihat torsi dulu Mas Imam. Torsi dulu aja ya. Ini torsi. Kebetulan Akra nggak menghadirkan data dari Ninja 250. Saya pengennya sih tetap pakai semuanya Kawasaki, jadi lebih ini ya. Tapi ternyata nggak ada, sehingga saya ambil data. Mau nggak mau ngambil datanya yang Honda CBR 250RR karena Akra hanya menghadirkan motor 250 cc 2 silinder itu ini, sedangkan Kawasaki mereka pakai sampelnya Ninja 300. Yamaha juga pakainya R3. Jadi menurut saya agak kurang sedikit apple to apple gitu hitungannya. Sehingga saya pakainya yang 250RR. Nah, ini adalah torsinya, Mas. Dari CBR 250RR dan ZX. Sama sih, hampir sama seperti kasus yang Ninja 250 SL. Ini dilakukan sama Akra juga, mereka menuliskannya juga stock exhaust dengan sistem dyno yang sama, Superflow Wind Dyne bagi nomor 5 gitu. Dan kali ini huruf M-nya nggak di maksimum. Dia nggak beda dikit. Di huruf L ya. Iya, begitu nih, malah di dekat huruf L. Nah, itu sekitar lumayan banyak tuh ya, dari sebelum 18 sampai 21 gitu. 3 NM. Itu makanya saya lihat di situ kenapa dia turun gitu loh di situ. Iya. Kawasaki ada turunnya, sedangkan yang lainnya tuh nggak terlalu turun gitu ya. Ya Mas ya. Nggak tahu terlalu. Oh, satu lagi nih. CBR-nya nih pakai dyno apa nih?
Sama, Superflow sama. Superflow juga ya? Superflow juga sama. Mereka menggunakan satu inian Mas semuanya. Kalau data-data di di Akra kayaknya mereka punya lab sendiri sih kayaknya sih. Mau pakai Superflow ya. Pakai Superflow juga. Windyne nomor 5. Bagus sih barang dyno bagus tuh di Indonesia ada satu loh Mas yang punya. Ini Superflow ini ya. Superflow. Dan mereka hitungannya di beberapa inian nggak terlalu turun jauh loh, Mas. Dari klaim data power crankshaft. Biasanya kan crankshaft kalau yang pabrikan gitu ya. Turunnya paling cuma berapa? 3. Kalau horsepower-nya paling cuma 3, ada yang 5 gitu. Kalau untuk yang di 250 cc. Jadi nggak terlalu lebay banget, turun banget gitu. Jadi nggak loss-nya bukan loss ya namanya. Pokoknya perbedaan antara on crankshaft dengan on wheel itu dikit di hitungannya Superflow ini. Mereka juga mengukur ini sampai ke yang motor-motor spek WSBK yang kayak ZX10RR itu kan spek WSBK juga mereka pakai satu sistem dyno ini. Nah ini kayak gini Mas. Jadi kayak gini. Kita lihat powernya ya Mas ya. Coba nih, ini powernya nih. Nah ini powernya Mas. Tipis sih, tipis. Ya mirip-mirip lah hampir dengan yang satu silinder. Tapi tetap di awal ya, boleh dibilang di RPM awal sampai sekitar 12.000 saya ngelihatnya, 12.000 RPM itu 2 silinder di atas 4 silinder. Iya. Ya, baru setelah itu udah lewat nggak dapat apa-apa. Setelah 12.000 ketinggalan. Sementara CBR itu memang agak sedikit landai, maksimumnya tetap dia didapat di 12.800 kalau nggak salah. Kalau saya ingat saya 12.800 RPM, setelah itu dia drop karena mungkin limiter dan segala macamnya. Sementara si ZX25R itu terus naik sampai 42 horsepower. Naik terus. Maksimumnya itu kalah. Sebenarnya mutlak lah menang 42 horsepower dengan cuma 35 ini hitungannya. 35 horsepower CBR 250RR. Iya. Nih Mas, setelah ini kita gabungin jadi satu. 1 silinder, 2 silinder, dan 4 silinder. 1 silinder yang hijau, terus 2 silinder yang merah Honda, yang biru itu 4 silinder ZX25R. Memang sih torsinya kelihatan banget bahwa memang torsi di 4 silinder itu nggak ngejar di awal-awal. Kalau misalkan main gede-gedean torsi gitu ya. Sampai nggak ngejar sih, sampai 10.000 juga masih nggak ngejar. Waktu memang dan bahkan nilai maksimumnya pun lebih kecil maksudnya. Nah kayak yang ini nih, yang SL ya, torsinya ya, itu kan ya sekarang kalau kita lihat polanya ya, patternnya, yang paling rendah tuh yang 4 silinder ya. Paling landai. Setelah itu paling landai. Kemudian 2 silinder di atasnya kan? Lalu di atasnya lagi. Nah harusnya nih yang 1 silinder nih lebih parah lagi. Juga di atasnya gitu loh. Lebih curam lagi gitu. Nggak ada cerita turun. Ini kan ada yang nempel sama yang merah nih. Iya, di 4.000 sampai 5.000 RPM ya. Iya, ada yang nempel sama merah. Mestinya dia tetap di atas terus juga. Nggak ada ripple ya, ripple turun gitu ya, drop ya. Iya. Atau kadang nih kalau kayak gini nih Mas, bisa aja bannya selip, bisa. Oh iya. Tipe ban juga bisa beda ya. Kalau harusnya sih memang ada kayak gini tuh bannya sama semua hitungannya gitu ya. Dan bobot dari atasnya juga. Ada pengaruh. Dan bobot atasnya juga. Kanan ban. Iya. Yang operatornya ya? Operatornya juga nggak ngaruh. Yang iket. Ngomong operator sih nggak. Tapi tali untuk ngiket motor itu pengaruh. Gitu juga pengaruh ya. Ya perkiraan ada slip ya. Terutama juga untuk ZX25R ada kemungkinan itu juga ya. Slip-slip karena itu yang Hondanya tuh mulus banget. Mulus banget ya. Turunnya kecil banget gitu kayak yang Hondanya gitu. Iya. Dan yang hijau itu loh. Yang hijau sampai turun ke merah kan mestinya enggak. Dia tetap harus di atas. Iya. Bener. Iya, nah harusnya di atas terus ya.
Iya, Harus di atas terus Mas itu. Nah, ini powernya Mas. Ini kan torsi ya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan di torsi? Ya itu doang tadi ya, ripple itu doang yang dipertanyakan. Ripple-nya doang tuh. Nggak ideal ya. Tapi nggak ideal ya. Idealnya kita ngelihatnya pokoknya dia tuh harusnya satu silinder tuh lebih curam dan mulus. Iya. Lebih mulus lah gitu ya. Nah ini sorry, ini bukan yang lain. Nah ini. Ya, ini adalah power on wheel. Dari sini kalau saya ngelihatnya, kelihatan memang semakin banyak jumlah silinder, itu revving-nya jauh lebih tinggi. Itu yang bisa dilihat. Itu ya. Dan itu juga akhirnya jadi menghasilkan power yang lebih tinggi. Powernya jadi lebih tinggi. Ya, walaupun memang tadi kita udah tahu torsinya bahkan paling rendah. Torsi paling rendah, tapi power bisa paling tinggi, Mas. Itu nanti Mas Imam yang jelasin. Kira-kira kayak gimana gitu ya. Terus satu lagi, saya ngelihat walaupun power dari 4 silinder paling tinggi, cuman kalau kita head to head, umumnya dari RPM bawah, kayak misalkan gini, kita adu RPM misalkan 4.500 atau 4.000, itu yang paling gede di 4.000 itu yang 1 silinder. Baru setelah itu turun 1 silinder, 2 silinder, baru setelah itu 4 silinder. Kayak misalkan lagi yang paling kelihatan tuh di 7.500, itu kelihatan banget bahwa yang paling gede power on wheel dari ini adalah 1 silinder dulu paling gede. Kita ngelihatnya head to head di 7.500. Lalu setelah itu di 2 silinder dan setelah itu terakhir baru di 4 silinder. Walaupun memang pada faktanya adalah absolut memang power maksimum itu lebih tinggi yang 4 silinder. Gimana menurut Mas Imam? Kesimpulan atau apa yang bisa dijelaskan dari gambar-gambar ini? Kalau ini sih ya selain dari karakter 1, 2, 4 silinder ya, karakter ini juga dipengaruhi selain oleh jumlah silinder juga oleh tadi stroke-nya. Stroke-nya kita belum tahu ya, kita mesti karena kayak juga. Satu silinder cenderung pasti stroke-nya stroke-nya akan paling panjang. 1 silinder. Nah, kalau stroke-nya udah 1 silinder ya. Bukan bornya Mas ya? Bornya besar. Bornya besar. Besar. Stroke-nya juga akan besar. Akan besar. Ya. Ya, stroke-nya besar. Betul, kalau udah stroke-nya besar itu kan efeknya ke piston speed. Iya. Kecepatan piston. Nah, kalau dia stroke-nya panjang, dia ya mentok lah di 10.000 karena untuk lebih tinggi lagi dari 10.000 jarak tempuh stroke-nya itu jauh. Jadi dia berhenti di situ. Iya. Sampai 12.000 juga agak susah itu. Jadi nanti kita mungkin kalau susah karena stroke-nya panjang, Mas. Iya, stroke-nya panjang. TBR ini stroke-nya pasti lebih pendek dan ZX25R akan lebih pendek lagi stroke-nya. Iya. Sehingga dia kalau stroke-nya pendek artinya kakinya lebih pendek, jadi kayak yang lebih lincah banyak banget gitu ya gininya nih. Karena limitnya di piston speed dan piston speed itu mau 1, 2 atau 4 silinder limitnya sama. Iya. Limitnya sama. Nah, tapi kalau stroke-nya lebih pendek, untuk mencapai limit itu dia bisa dengan RPM lebih tinggi. Oh, gitu. Walaupun memang torsinya paling pendek, paling kecil. Ya, kecil karena lengan usahanya paling pendek. Iya. Nah, karena dia benar paling pendek ya. Kalau yang 1 silinder dia lengan usahanya paling panjang. Panjang. Jadi kayak ada orang main tinju, wah itu kalau tangannya lebih panjang gitu ya Mas ya. Gimana tuh mukulnya tapi untuk bergerak dia akan lebih lambat. Iya. Lebih lambat. Pakai tuh ya analogi itu ya orang lagi. Tapi kalau kena langsung knock out. Kalau yang panjang, tapi kalau yang pendek dia mukul 10 kali baru orang knock out. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi itu. Tapi secara umum gambaran yang dihasilkan sama Akrapovic ini memang seperti ini Mas. Alamnya dari perbedaan 3 mesin ini, 1 silinder, 2 silinder dan 4 silinder. Apakah memang begini? Di luar dari ripple yang tadi ya.
Di luar dari Ripple. Ya, ini udah sesuai lah, sesuai dalam artian kita ngomong gitu ya. Nature-nya gitu ya. Ya, CC sama kan? CC sama. CC sama, tapi kita bilang stroke beda. Stroke beda. Stroke beda. Stroke beda. Plus bonusnya lagi jumlah silindernya beda, ya kan? Jumlah silinder beda, iya. Jumlah silinder beda, tapi tetap saya fokusnya adalah di stroke-nya dulu. Iya. Jadi CC sama, stroke beda, kemudian jumlah silinder beda. Iya. Akhirnya hasilnya seperti ini dan iya. Balik lagi, kita mau pakai di mana nih? Ya, Mas Imam, saya kasih 2 gambaran ya. Misalkan gini, 3 motor ini dalam bentuk standar semua, knalpot standar, semua standar. Ya. Dapat 2 kali, 2 kali misalkan ada kita eksperimen aja, eksperimen di dalam otak. 1, kita ngerjainnya di sirkuit kartnya Sentul. Yang kedua, satu kita mengerjakan di sirkuit kartnya Sentul yang kecil, satu lagi di sirkuit besar. Apa yang terjadi di sirkuit kart atau sirkuit Sentul kecil? Kira-kira? Sentul kecil 250 SL. SL ya. Kenapa tuh? Iya. Karena di setiap RPM rendah sampai menengah dia juara gitu. Torsinya. Atau gimana? Iya. Gitu. Iya. Sedangkan di yang lain sedangkan di Sentul kecil agak susah untuk dapat sampai di atas 10.000 mungkin ya RPM ya. Di atas 10.000 udah keburu habis jalanannya. Udah keburu belok. Udah ketemu tikungan lagi. Keburu tikungan lagi gitu. Iya. Kalau sementara di Sentul besar juara ya. ZX ya. Besar ya ZX 25R lah. Iya, setelah itu baru yang 2 silinder ya hitungannya ya. CBR 250 RR itu yang 1 silinder. Ini dalam keadaan stok semua hitungannya gitu. Stok plus nggak ada aturan tambahan beban kan? Ya, nggak ada aturan tambahan beban gitu ya. Kita lihat kalau bisa orangnya juga sama, skillnya sama, terus bobot orangnya juga sama gitu-gitu. Jadi istilahnya untuk eksperimennya semuanya ideal gitu, sama semua di luar motor. Ya, berat isi dari pabrik. Ya, berat isi pabrik semua sama. Boleh kalau bilang sampai ban-ban juga sama lah gitu. Contohnya misalkan. Iya. Gitu. Jadi seperti itu ya. ZX 25R lah. ZX 25R ya. Ya. Di stride yang hampir 1 km itu dapat banget ya. Di atas yang 2 di bawah ya, CBR 250R dan juga 250 SL ya Mas ya. Iya. Iya. Ya menarik banget nih pembicaraan Mas Imam. Kita dengan hanya data ini aja sudah cukup bisa membayangkan gitu ya. Bakalan seperti apa di jalan gitu ya. Gitu. Performanya ketemunya di mana, kapan dia dapat potensi, maksudnya kapan dia dapat merealisasikan potensi ini. Ini kan potensi hitungannya. Potensi kita belum tentu bisa sampai begitu RPM gitu kan. Potensinya bisa gimana. Jadi ya pada dasarnya semuanya bergantung pada konsumen. Tinggal pilih yang mana sesuai dengan mereka kebutuhannya untuk apa gitu ya. Iya, apalagi Mas Taufik udah bikinin grafiknya nih. Jadi jelas banget kalau orang mau lihat bisa kelihatan gitu ya kan. Grafiknya rapi ya kan. Nah, ini nanti kalau udah ada motornya mau dicoba. Ya ini memang di luar dari aspek-aspek pilihan yang lain kayak misalkan suara gitu ya. Ada yang memang teman-teman ada yang karena memang 4 silinder memang bagus suaranya gitu. Terlebih lagi sudah pasti 4 silinder suaranya nggak umum di jalanan gitu kan. Karena biasanya 4 silinder kan hanya big bike gitu kan. 4 silinder big bike dan big bike itu nggak tiap hari ada di jalan gitu ya. Nah kan kalau ini ada yang 250 ini ada kemungkinan ada di hari-hari biasa di jalanan hitungannya. Betul. Pada dasarnya salah satu yang jadi pilihan juga memang suara gitu ya. Ya nggak bisa dipungkiri itu, nggak bisa dipungkiri sih memang. Walaupun memang dari spek data seperti ini, tapi memang ada yang memilih karena memang pilihannya memang suara gitu. Gitu. Jadi pada dasarnya kita sudah membuka sebenarnya ya seperti ini, datanya tuh seperti ini, potensi performanya tuh seperti ini. Ya, jadi itu aja. Gitu aja Mas Imam. Kalau pembicaraan kita tentang 3 ini itu, mungkin Mas Imam ada yang mau ditambahkan untuk kata-kata terakhir?
Saya sih belum berani banyak ini ya, tapi dengan data ini sih saya makin, ya yang dari Mas Taufik kasih tuh saya makin, wah gila datanya komplit amat ini. Jadi bukan komplit, ini sebenarnya saya yang niat banget Mas. Jadi sebenarnya data dari angka COVID itu pisah-pisah gitu sebenarnya. Iya, sampai digabungin gini kan kita jadi terang nih ngelihatnya. Terang ya. Terang banget deh. Jadi itu teman-teman sekalian, video kali ini atau vlog kali ini, vlog podcast kali ini dengan Mas Imam Budiarjo mengenai komparasi gitu ya, power dan torsi on wheel ya, yang pada dasarnya data ini kita peroleh dari Akrapovic gitu ya. Mereka yang mengukur ketiga motor ini kita asumsikan dalam keadaan stok semua, nggak hanya mufflernya, juga hal-hal yang lain jeroannya, menggunakan satu sistem dyno yang sama, yaitu Superflow Wind Dyne TM nomor generasi kelima, kayaknya 5 ini ya, generasi kelima. Dan kita sudah bahas tadi, dan Mas Imam sudah panjang lebar menjelaskan karakternya dari grafik-grafik ini. Dan memang kesimpulannya adalah, jadi memang seperti ini nature dari mesin 1 silinder jika dibandingkan dengan mesin 2 silinder dan 4 silinder dengan spek atau koridor jumlah atau kubikasi mesin yang nggak jauh berbeda, kayak misalkan 249 sampai 250 cc yang sama. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengambil hal-hal yang baik yang bisa jadi base atau dasar dari pemilihan motor sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Pasti gitu ya Mas Imam ya? Gitu ya? Betul. Nah, itu aja. Mungkin dari saya dan Mas Imam undur diri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di vlog-vlog yang selanjutnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.